Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Mei. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Mei ini ya. Oke, ini pertama nih berbicara tentang berkat yang besar, bisa juga tentang sesuatu perjalanan spiritual, bisa juga ini berhubungan perjalanan melalui air atau sesuatu yang berhubungan dengan air gitu. Mungkin kamu akan traveling dengan jalur air gitu, atau bisa juga kamu kayak piknik, punya rencana piknik ke pantai atau perjalanan bukan piknik berhubungan dengan air gitu, sungai, pantai, danau. Lalu ini berbicara tentang fondasi, stabilitas, past life connection, sesuatu yang berhubungan dengan uh, akar kita gitu, fondasi kita nggak cuman yang ada di kehidupan ini, juga bisa kita tarik ke belakang. Lalu bisa juga berbicara tentang kesehatan, dan ini berbicara tentang sosok laki-laki signifikan di hidup kamu, atau bisa juga kamu, kalau misalnya kamu laki-laki, tahu ini kamu menyeimbangkan energi maskulin kamu ya. Gak masalah kamu laki-laki atau perempuan. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Nih, di waktu lampau ya, kayak aku mendapatkan vibe gini ya, sebagian besar dari kamu kayak kamu di waktu lampau ketemu dengan seseorang yang memberikan kesan, ya, ini konteks hubungan romantis, memberikan kesan bahwa dia tuh bisa jadi potensi misalnya suami kamu atau istri kamu atau hubungan yang serius ya, padahal kenyataannya enggak gitu. Kamu berpikir bahwa dia dewasa, ternyata enggak. Ternyata dia masih perlu banyak belajar, ternyata dia masih perlu banyak berproses. Dia kesan pertamanya dia udah kayak misalnya individu yang kuat, stabil, dewasa, mapan secara finansial, bisa dijadikan partner masa depan. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya terbuka tuh ternyata dia masih masih egois, masih kekanak-kanakan, dan ternyata kualitas dia yang sesungguhnya itu, apa yang ditampilkan nggak se seberbobot apa yang dia tampilkan gitu. Yang isinya sama tampilannya itu nggak jomplang gitu, nggak sebanding. Nih, ini yang terjadi di waktu lampau ya. Makanya di sini ada tower di bawahnya Hierophant ini ya. Karena ini si Hierophant, tema Hierophant ini jadi tema utama kamu, dia ada di pusat nih, pusat dari spread ini ya. Jadi kayak Hierophant itu kan berbicara, pertama kartu berbicara tentang pernikahan. Kayak kamu udah mulai bergerak nih mempertimbangkan untuk menseriuskan hubungan ini, tapi ternyata fondasinya nggak ada, hubungan ini tidak berfondasi. Nah, terus akhirnya ada sesuatu hal yang membuka mata hati dan pikiran kamu, akhirnya kamu sadar ini momen ngagetin kamu, bisa jadi besar, bisa juga kayak semacam momen hidayah gitu, kayak akhirnya kamu, oh iya, ini tower bisa jadi kayak sesuatu yang mengguncang benar-benar besar gitu, dan bikin shock. Bisa jadi juga sesimpel kita memahami sesuatu hal, mendapatkan inspirasi, mendapatkan pencerahan. Akhirnya kamu tiba-tiba sadar nih, kamu kayak berefleksi ke belakang. Kayaknya dia nggak begitu deh. Kayaknya dia nggak bisa jadi partner masa depan aku deh. Hal-hal semacam itu ya. Ini khusus untuk konteks hubungan romantis. Kayak akhirnya kamu sadar bahwa orang ini ternyata tidak bisa nih dijadikan untuk sesuatu yang jangka panjang sifatnya gitu. Dia tidak bisa membawa stabilitas seperti yang kamu mau. Dan ini kayak jadinya jomplang gitu, apa yang dia tunjukkan sama isinya. Ya, yang tadi aku bilang fondasi, stabilitas, kekokohan hubungan ini. Ya, bisa jadi juga orang ini kayak cari sesuatu yang fun, fun aja gitu loh, bukan sesuatu yang serius. Terus mungkin kamu salah mengartikan gitu karena kamu udah terlanjur terbawa perasaan ya. Kayaknya di reading sebelumnya aku pernah bahas tentang hubungan romantis kamu ya. Apa enggak? Mungkin aku salah ingat. Oke, kita lanjutin ya. Dan selain berbicara hubungan romantis nih ya, ini bisa jadi juga karena Hierophant ini berbicara tentang agama, filosofi, perjalanan spiritual. Ya, perjalanan spiritual mungkin ada sesuatu hal juga, bisa berhubungan dengan hubungan romantis kamu atau enggak, yang akan membawa kamu nih sesuatu momen yang ngagetin, bisa besar, bisa juga enggak, dan itu yang membawa kamu mendekat kepada Tuhan, membawa kamu kayak mencari jawaban atas pertanyaan besar yang muncul setelah momen momen tawar ini ya. Bisa jadi spiritual awakening juga, bisa jadi enggak. Kayak misalnya, tahu nggak sih kayak contoh orang yang setelah terjadi sesuatu dia tuh bertobat gitu ya, kayak bener-bener putar haluan, hidupnya jadi lurus di jalannya Tuhan gitu. Misalnya kayak orang-orang yang pernah mengalami near death experience ya, kayak
dia tuh udah dinyatakan mati secara klinis, terus dia tiba-tiba hidup lagi ya. Di momen dia kayak dinyatakan mati itu kan dia kayak traveling ke alam lain, ketemu malaikat, ketemu apa gitu, ditunjukin sesuatu, dan ketika dia balik dia jadi sosok yang berbeda. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga enggak ya. Itu kayak contoh aja buat kamu yang tadi aku bilang kayak ada suatu momen yang mengubah perjalanan kamu lebih dalam gitu dengan sesuatu yang sifatnya filosofis, spiritual, atau kayak mencari jawaban untuk itu tadi, pertanyaan besar tentang sesuatu hal ya. Nah, ini dia nih, di waktu yang akan datang, di sosok laki-laki ini mungkin ketika kamu menyadari hal itu dia berusaha berusaha mempertahankan kamu. Ini aku berbicara di sini sosok laki-laki, bisa jadi kamu, bisa jadi kamu perempuan dan berurusan dengan orang ini ya. Atau tadi aku bilang bisa juga berbicara tentang masculine energy, kayak kamu belajar menyeimbangkan. Di sini ada tema keseimbangan ya, menyeimbangkan antara ekspresi maskulin dan feminin kamu. Lalu nih, ketika kamu mulai berpikir, mulai mempertanyakan, mulai mengklarifikasi si orang ini tadi di waktu lampau ya, mungkin dia akan berusaha fight, mungkin dia akan berusaha berargumen sama kamu, enggak kok aku begini, aku beneran serius, aku bla 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 bla. Hal-hal semacam itu. Nih, dia akan mencoba mempertahankan hubungan ini atau membuat kamu bertahan atau membuat kamu berubah pikiran, hal-hal semacam itu ya. Dia expect untuk hubungan ini beneran lanjut ya. Tapi itu tadi ya, kayak aku mungkin ini bukan buat semuanya, tapi aku selalu bilang kalau kamu ini resonate buat kamu ya, sebaiknya kamu benar-benar memperhatikan gitu dan benar-benar mempertimbangkan apakah ini beneran orang yang mau kamu untuk jadi four of wands kamu nih. Ini karena ini tempatnya di waktu yang akan datang ya, tapi di bawahnya tuh ada five of wands, ini kartu konflik. Jadi kalau kamu resonate nih, iya deh kayaknya ada sesuatu nih di orang ini yang perlu aku lihat, yang perlu aku bertanyakan, yang perlu aku klarifikasi lebih lanjut nih. Terutama kalau kamu misalnya hati kamu udah berbicara sesuatu dan ini resonate sama kamu, kamu pikir lagi gitu sebelum kamu sebelum si orang ini kayak berusaha meyakinkan kamu gitu. Kamu yakin kita udah lama loh, kita udah begini loh, kita udah begitu loh. Hal-hal semacam itu. Jadi pertimbangan kamu, ya. Kan kayak ini kartu yang kedua ini kayak lebih mengkonfirmasi apa yang tadi aku udah bilang ya, kayak sebenarnya kamu udah mendapatkan vibe itu sih dari orang ini dari waktu lampau gitu. Terus sebagian juga sebenarnya udah jelas ya bahwa si orang ini bukan nyari sesuatu yang serius, nyari fun doang, bukan nyari komitmen, tapi ada yang baper nih sebagian lagi. Jadinya ya udah gitu terbawa perasaan sampai momen tower itu muncul, sampai kamu kayak terbuka mata hati, mata batinnya sadar, oh iya, mungkin aku terbawa perasaan karena aku kayak punya ilusi, aku punya pandangan tertentu pada orang ini yang sebenarnya nggak kayak gitu. Ya, nih ada Ten of Swords, ada Tower, kayak cara berpikir tertentu, ilusi tertentu. Mungkin kamu punya obsesi juga sama orang ini. Ya, mungkin karena dia punya kualitas tertentu yang kamu lihat kayaknya menjanjikan. Tapi di satu sisi sebenarnya kamu juga tahu, kayaknya enggak, tapi kayak kamu mengabaikan hal itu, denial. Sampai benar-benar ada momen Tower yang membuka mata hati kamu dan kamu mulai, kayaknya aku lebih cocok untuk jalan sendiri dulu atau lebih cocok sama orang lain yang pemikirannya sama-sama aku, visi misinya dalam sebuah hubungan sama seperti aku, ya. Kamu mungkin lebih cocok sama orang lain dan oke, terima kasih untuk pengalamannya. Aku sadar bahwa selama ini aku terbawa perasaan. Nih, ada momen hidayah untuk kamu yang sempat terbawa perasaan sama orang ini ya. Dan itu akan membantu kamu. Mungkin di sebagian kamu lagi ya, fondasi diri kamu itu juga sebenarnya secara karakter kamu itu mungkin perlu masih banyak berproses lagi ya. Di sini ada Empress sama Queen of Wands, kayak kamu perlu loh kayak menstabilkan karakter kamu, kepribadian kamu, sayang sama diri kamu, kayak kamu benar-benar kenal diri kamu. Ketika kamu benar-benar kenal diri kamu gitu, ketika kamu sadar bahwa ada sesuatu yang janggal dengan situasi tertentu, orang-orang tertentu, kamu akan menjauhi hal itu atau kamu akan stop. Oke, ini melanggar boundary gue, kayaknya ini bukan buat gue. Sebaiknya kita berhenti di sini atau sebaiknya aku menjauh ya. Aku cari
carinya di tempat lain aja, bukan di kamu atau bukan di situasi ini. Itu Empress sama Queen of Wands berbicara seperti itu, karena Empress sama Queen of Wands itu punya standar, ketika standarnya nggak ketemu, dia akan cari di tempat lain ya. Kalau stabilitas yang dia cari nggak dapet, dia akan cari di tempat lain. Kalau komitmen yang dia cari nggak dapet, dia akan cari di tempat lain sampai dia dapet ketemu sama standar yang dia mau. Seperti itu. Semoga bermanfaat ya, semoga jadi bahan pertimbangan buat kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.